Shalom, saudara yang Tuhan kasihi, kita berjumpa kembali dalam kebenaran akan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan satu ayat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat 2a. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan ini jelas menggambarkan kepada kita agar mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Ada banyak pandangan-pandangan yang kita arahkan pada akhir-akhir saat ini. Mata kita tidak tertuju kepada Yesus. Artinya, ayat ini menekankan kepada kita bahwa kita harus fokus hanya kepada Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, kenapa harus fokus kepada Yesus? Ada banyak orang yang mengalami kesulitan, problem, masalah, kendala, dan situasi kondisi yang kita pahami saat ini. Mata kita nggak fokus kepada Yesus. Kita kerap kali mencari jalan keluar yang kita pikirkan. Mungkin pada waktu kita kepepet keuangan kita berpikir, bagaimana ya saya bisa mendapatkan income yang lebih daripada hari ini. Mungkin kita berpikir, wah, saya harus berusaha seperti ini, saya harus berjuang seperti ini, itu. Saudara, terkadang perjuangan kita, apa yang kita usahakan, mentok, gagal. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita kadang-kala kecewa. Tuhan, sudah sepanjang hari saya memeras keringat, saya membanting tulang, saya sudah putar otak saya, tapi uang pun saya tidak terima, saya tidak dapatkan. Bahkan mungkin pada waktu kita berusaha makanan itu kembali dengan tidak ada yang beli satu pun. Bahkan mungkin makanan itu bisa basi. Saudara, menangis gitu. Kadang-kala kita juga berusaha bekerja dari selatan ke utara, dari utara ke barat, dari barat ke timur. Apa yang kita usahakan pontang-panting saat ini tidak juga menghasilkan apa-apa. Saudara, terkadang kita kecewa juga. Tuhan, saya sudah kepanasan, saya sudah berkeringat, saya tidak mendapatkan uang sepeser pun untuk saya bawa pulang untuk keluarga kami, untuk istri dan anak-anak saya. Saudara, mata kita terkadang memandang dari mana datangnya pertolongan itu. Tuhan katakan, mari fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tahu kebutuhan, keperluan kita. Dia tahu kepentingan kita. Dia tahu apa yang kita inginkan saat ini. Dia tidak menutup mata. Dia juga tidak menutup telinga untuk mendengar suara kita. Saudara, orang yang berfokus
itu akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Saya punya dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, jikalau ada seorang penembak atau sniper, dia menembak, mengarahkan sasarannya kepada seekor burung. Kalau saja sniper itu ataupun penembak itu tidak fokus, dia lihat sebelah kanan ada burung lagi. Wah, sebelah kiri ada burung lagi. Padahal sasaran dia ada di depan. Saudara, dia memandang ke kanan atau ke kiri atau ke depan. Saudara, pada waktu dia bingung, dia tembakan, ternyata meleset, saudara. Karena apa? Saya katakan, dia tidak fokus. Matanya seharusnya dia fokus, tutup mata satu dan arahkan pandangannya kepada sasaran yang akan ditembak, yaitu burung yang ada di depan. Baru pada waktu dia fokus, dia tembak, burung itu kena dan kita bisa bawa pulang. Tetapi pada waktu kita tidak fokus, kita tidak bisa mendapatkan satu ekor burung pun, baik itu yang di kanan, kiri, ataupun di depan. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini, mari dengan kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, di depan ada banyak kendala, kesulitan, problema, tapi fokuslah. Tuhan katakan, mata yang tertuju kepada Yesus, jangan tertuju kepada yang lain-lainnya. Saudara, ilustrasi yang kedua yang saya bisa bawakan untuk kita bisa fokus kepada Yesus. Jikalau kita berjalan menuju daerah pegunungan, saudara, kerap kali saya jumpain ada banyak kabut yang menghadang di depan mata kita atau di depan mobil kita. Kadang-kala bukan hanya kabut saja yang menghalangi mobil kita. Ada juga asap dari pembakaran sampah ataupun pembakaran yang lainnya. Itu juga bisa juga menghalang-halangi mobil kita. Sehingga mata kita tidak bisa melihat jarak jauh. Ke depan kami tidak bisa melihat. Tetapi coba, pada waktu kita mengendarai mobil yang kita kendarai dengan adanya asap ataupun kabut yang menghadang di depan, kita coba nyalakan lampu kabut. Saudara, pada waktu kita menyalakan lampu kabut itu, pandangan mata kita bisa fokus lagi ke depan. Kita bisa melihat jalanan yang ke depan. Sehingga apa yang kita jalankan, mobil itu kita setir, saudara, kita tidak perlu keluar dari mobil itu, kemudian kita mengibas-ngibaskan tangan kita untuk mengusir kabut itu. Kita tidak usah mengibas-ngibaskan bendera ataupun kipas ataupun baju ataupun kain yang kita miliki untuk mengusir asap itu. Tetapi kita hanya fokus pada waktu kita menyalakan lampu dan kita fokus ke depan, kita bisa melihat jalanan itu terang kembali. Saudara yang Tuhan kasihi, mari, kenapa kita tidak mendapatkan satu pertolongan, ataupun kenapa kita tidak mendapatkan satu jawaban yang pasti? Karena mata kita tidak fokus. Kita kerap kali memikirkan, saya mampu, saya bisa mengatasi semua kendala-kendala itu. Makanya kita tidak melihat jalanan yang ada di depan.
kita kerap kali nabrak, kita kerap kali masuk jurang. Kenapa? Karena mata kita tidak fokus. Kita berusaha mengelak, kita berusaha untuk mengusir asap atau kabut itu, tetapi tidak akan sanggup kita mengusir itu semua. Tetapi pada waktu kita fokus, tetap pandangan kita ke depan, kita lihat jalan ke depan, jalan bersama Yesus. Dan Yesus pada waktu kita fokus kepada Dia, Dia akan menghargai kita. Dia akan mengerti iman kita. Dia tahu kesungguhan hati kita. Dia melihat hati kita. Allah ingin mengerti hati kita, tetap mempercayai Yesus. Dalam kondisi COVID-19, Allah paham, Allah mengerti, Yesus tahu. Fokuslah sama aku. Fokuslah sama aku. Aku akan melindungimu. Aku akan menuntunmu. Aku akan menggandengmu sampai engkau selamat, terhindar dari bencana, terhindar dari kelaparan, terhindar daripada sakit penyakit. Sebab Allah adalah Allah yang luar biasa. Kesempatan saat ini, mari seberapa saudara dan saya yang ada, kita belajar jikalau kita fokus di dalam Yesus, Yesus akan membuka jalan, memberikan jalan keluar untuk kita. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. God bless you. Tuhan memberkati kita. Amin.